Oke teman-teman, jadi di video ini saya mau bahas tentang single sign-on ya. Jadi gimana caranya kita mau bikin single sign-on misalnya ya, kalau kita punya beberapa aplikasi atau beberapa website misalnya. Jadi pengen centralize nih loginnya. Dan saya selalu rekomendasikan menggunakan OAuth ya, kalau teman-teman mau implementasikan itu. Nah di sini kita bahas gimana sih implementasi single sign-on menggunakan OAuth. Nah di sini saya mau pakai referensi resminya ya dari OAuth ini. Nah saat ini OAuth itu sudah versi 2. Dan kita bahas sambil bahas langsung ya referensi aslinya dari si OAuth ini. Harusnya ini sangat sederhana ya. Walaupun kelihatannya kalau teman-teman lihat ya, itu panjang banget dokumentasinya. Nanti saya akan coba persingkat aja ya. Nah, jadi nanti harapannya teman-teman bisa kebayang ketika implementasinya. Baik itu implementasi dari hal yang sederhana misalnya, teman-teman cuma punya satu aplikasi, atau nanti teman-teman punya banyak aplikasi atau banyak web ya. Nah, kita bahas. Oke. Jadi ini adalah spesifikasi untuk OAuth, teman-teman bisa buka ya. Nanti saya coba kasihkan linknya ya di deskripsi video. Oke, saat kita belajar OAuth, itu teman-teman harus tahu istilah-istilahnya ya. Jadi ada yang namanya roles ya. Jadi ada roles untuk OAuth itu ada 4 roles ya. Yang pertama ada resource owner, ada resource server, client, ada juga authorization server. Nah, teman-teman nggak usah terintimidasi dulu ya, karena ini sebenarnya simple banget. Nah, saya jelaskan pakai bahasa sederhana aja. Resource owner ya. Nah, jadi ini adalah pemilik resource. Jadi anggap aja resource itu semacam data yang mau kita akses ya. Nah, jadi resource owner itu adalah pemilik si resource-nya atau datanya. Jadi ini adalah sebuah entity ya yang memiliki akses ya terhadap si resource yang terproteksinya itu. Jadi anggap aja ini adalah pemilik datanya. Nah, biasanya resource owner itu adalah ini, person ya. Jadi dia orang. Jadi kayak saya misalnya pemilik datanya. Nah, jadi saya pemilik data saya memiliki data punya saya, nanti orang lain juga kan punya data punya dia sendiri gitu ya. Jadi anggap aja ini beneran pemilik sahnya ya, pemilik aslinya. Jadi ini namanya adalah resource owner. Lalu ada resource server. Nah, resource server itu adalah server yang menghosting ya, atau menyimpan data yang protected resource-nya, yang resource yang diproteksinya ya. Jadi saya adalah resource owner misalnya ya. Jadi manusia itu resource owner-nya. Nah, tapi datanya itu kan disimpan di satu tempat ya. Nah, itu namanya kita bilang namanya adalah resource server. Jadi tempat untuk menyimpan data saya nih yang diproteksi. Nah, itu kita bilang namanya resource server. Contohnya teman-teman mungkin sekarang punya foto di Google Foto misalnya gitu ya. Owner-nya saya ya, resource owner-nya. Tapi resource servernya itu kita simpannya di Google Foto misalnya, seperti itu. Jadi intinya adalah pemilik dan juga tempat saya menyimpan data yang saya proteksi tersebut ya. Lalu ada client. Client adalah aplikasi ya yang making protected resource on behalf of the resource owner. Jadi aplikasi yang ini ya sebagai pihak yang mengakses data, tapi seakan-akan data tersebut akses tersebut adalah akses dari resource owner-nya. Jadi saya itu sebenarnya nggak bisa langsung mengakses si resource data yang ada di resource servernya. Jadi saya butuh klien untuk mengaksesnya. Jadi ini semacam jembatan antara saya pemiliknya ya untuk ke resource servernya. Jadi ada kliennya. Nah, jadi seperti itu. Lalu ada juga yang namanya authorization server ya. Ini adalah server yang menerbitkan akses token ya, jadi semacam kunci akses ya ke klien untuk si kliennya ya. Nah, untuk apa? Nah, ini adalah untuk memastikan bahwa benar ya request yang dikirimkan oleh klien itu beneran dari saya. Nah, jadi dalam OAuth itu ada 4 pihak. Nah, walaupun ini sebenarnya agak sedikit membingungkan di awal biasanya, tapi teman-teman harusnya nggak usah bingung ya. Nanti kita jelasin pakai gambar. Nah, di sini kita bilang the interaction between the authorization ya server and resource server is beyond the scope of this specification. Jadi sebenarnya antara resource server dan juga authorization server itu bukan dari spesifikasi OAuth. OAuth itu sebenarnya nggak peduli apakah resource server dan juga authorization server itu dia adalah satu aplikasi yang sama atau beda. Contohnya kayak gini, saya punya email di Gmail misalnya gitu ya. Siapa sih yang memastikan bahwa siapa sih yang menyimpan datanya? Ya adalah Gmail-nya. Jadi resource servernya adalah Gmail-nya. Lalu ketika saya membuka aplikasi Gmail di Android, berarti kan kliennya adalah aplikasi Gmail di Android.
Lalu saya akan mengakses resource server, tapi kan saya harus login dulu, autentikasi ya. Nah, siapa yang mengeceknya? Ya Gmail-nya itu sendiri gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya authorization servernya itu sebenarnya Gmail-nya sendiri. Jadi Gmail itu bertugas sebagai resource server sekaligus authorization server. Jadi nggak masalah ada satu aplikasi ya atau satu tempat yang bertugas sebagai authentication server dan juga resource server. Ya. Nah, jadi di sini authorization server may be the same server as resource server ya. Nah, jadi bisa aja satu server ya antara resource server dan authorization server atau bisa juga beda ya. Nah, itu jadi bebas aja. Jadi nggak ada aturannya. Oke, kita akan lihat ya. Jadi nanti itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Sekarang pertanyaannya gimana komunikasinya? Oke, kita akan gambarkan dulu. Jadi sekarang kita tahu ya, tadi itu ada 4 pihak ya. Yang pertama adalah ini ya, resource owner. Jadi ini adalah pemiliknya. Jadi kita ini pemilik datanya. Nah, lalu ada juga tadi ya, resource server. Ini adalah tempat ya, tempat datanya. Nah, lalu ada juga yang tadi adalah client ya. Jadi ini adalah aplikasi yang mau akses ya istilahnya tuh, yang mau akses data. Nah, ini. Nah, lalu ada juga yang tadi adalah yang keempat adalah authorization server ya. Nah, ini ya istilahnya tuh yang digunakan untuk melakukan autentikasi dan authorization ya. Ini saya ganti pakai bahasa Inggris saja, authentication dan authorization. Authentication itu adalah memverifikasi apakah benar ini saya gitu ya, apakah pemilik datanya, ya anggap aja kayak memverifikasi ketika login ya. Lalu authorization itu mengecek apakah dia beneran punya akses atau enggak. Kan data di server itu kan ada data saya, data orang lain gitu ya. Walaupun saya sudah berhasil login, tapi kan bisa aja saya malah mengakses data orang lain. Pertanyaannya boleh atau enggak? Nah, itu adalah proses authorization. Nah, jadi ada 4 pihak nih dalam OAuth ini. Nah, sekarang pertanyaannya gimana komunikasinya antara 4 pihak ini kalau kita menggunakan OAuth. Oke, kita akan lihat di sini digambarkan. Nah, ini. Ini adalah protokol flow-nya. Jadi alur kerja dari si OAuth ini. Jadi yang pertama itu ini, authorization request. Jadi aplikasi kliennya itu meminta request ya ke resource owner-nya. Jadi kan nggak mungkin tiba-tiba kita install aplikasi Facebook misalnya, tiba-tiba Facebooknya langsung login gitu ya. Nggak mungkin kan. Nah, dia pasti minta akses dulu ke kita. Jadi kita harus beneran mau login, lalu kita akan masukkan username password-nya. Jadi di sini kita ngasih authorization grant-nya misalnya. Jadi kita masukin username password-nya. Seperti itu. Nah, jadi ini sebenarnya mungkin kayak interaksi bukan dengan sistem ya, tapi dengan manusia, dengan kita gitu ya. Nah, lalu kan setelah kita masukkan di sini authorization grant-nya, contohnya username password ya. Nah, di sini nanti kliennya akan coba mengirimkan ke authorization servernya. Jadi akan dikirimkan nih, kalau tadi kita masukin contohnya aja ya, sebenarnya kan banyak mekanisme ya. Contoh yang paling simpel, contohnya username password. Yang nanti username password-nya akan dikirim ke authorization server ini untuk mengecek apakah benar user ini ya punya akses atau enggak nih ya. Nah, jadi dikirim username password-nya di sini. Kalau ternyata oke, nah nanti dia dikembalikan dalam bentuk access token. Jadi token ya semacam ya generate string gitu ya untuk melakukan akses. Untuk apa ini gitu ya? Pertanyaannya untuk apa? Nah, ini digunakan untuk nanti mengakses data ke resource servernya. Jadi nanti setelah aplikasi kliennya mendapatkan akses tokennya, nanti akses tokennya akan disimpan di kliennya. Contohnya kalau ini aplikasi mobile misalnya, ya mungkin nanti di database mobilenya. Kalau aplikasi web, ya mungkin di cookie misalnya, seperti itu ya. Nah, nanti setiap request ke resource servernya, nah dia akan selalu mengirimkan akses tokennya. Nah, nanti baru dikembalikan protected resource-nya. Jadi akses tokennya saya, ya berarti nanti dikembalikan data saya gitu ya. Jadi tidak akan terbalik. Jadi sebenarnya sederhana kalau teman-teman perhatikan. Jadi kita gambarkan lagi. Jadi yang pertama ya di sini, ini anggap aja ini resource owner, lalu di sini adalah aplikasi kliennya, lalu di sini adalah resource server yang mau saya akses. Berarti saya harus melewati authorization server dulu. Jadi yang pertama di sini otomatis klien akan minta ke saya gitu ya. Jadi ini request dulu nih, request ya, kayak gini.
Oke, jadi request-nya apa? Jadi request-nya simple ya. Nah, mungkin dia akan mengeluarkan halaman form untuk melakukan login gitu ya. Jadi nanti saya akan mengirimkan di sini misal aja adalah username dan password. Nah, seperti ini. Nah, ini saya kasih nomor ya biar nggak bingung. Nah, misalnya saya kirim username password. Nah, nanti kan otomatis username password-nya dikirim ke authorization server ya. Nah, di sini dicek nih, ini dikirim username dan passwordnya. Kalau misalnya sukses, berarti saya akan authorization servernya akan mengembalikan ke aplikasi ya berupa akses token. Nah, nanti akses tokennya itu kita bilang di sini misalnya dia ini ya disimpan nih, disimpan. Misalnya 5 akses token disimpan gitu ya. Jadi disimpan di kliennya. Kalau misalnya dia web misalnya ya, jadi ada banyak sebenarnya. Jadi contohnya kalau web biasanya disimpannya di cookie ya. Kalau misalnya mobile ya mungkin di local storage-nya. Nah, seperti ini. Kayak gini ya. Jadi nanti dia akan disimpan di sana. Nah, setelah itu berarti kan akses token ini kan ada nih di klien. Nah, otomatis nanti ketika saya akan mengakses data di sini gitu ya. Jadi nanti ini 6 request-nya itu harus plus akses token. Jadi harus dikirimkan setiap request, contohnya saya mau lihat foto saya, email saya, dan lain-lain, itu harus dikirimkan akses tokennya. Nah, kalau nggak ada akses token, otomatis ditolak. Nah, selanjutnya adalah saya baru dikembalikan datanya. Jadi di sini nomor 7 adalah protected ya, resource-nya. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi, sebenarnya simpel banget kalau kita menggunakan OAuth. Nah, pertanyaannya, dua ini apakah harus aplikasi berbeda? Enggak juga gitu ya. Ini sebenarnya bisa aja satu aplikasi yang sama. Jadi misalnya di sini, ini tuh ada satu aplikasi yang sama, itu nggak masalah sebenarnya ya. Oke. Jadi ini kalau kita bayangkan, oh ini satu aplikasi yang sama misalnya ya. Jadi ini adalah satu aplikasi yang sama, ini nggak masalah ya. Jadi bukan berarti, oh kalau OAuth berarti saya harus punya dua aplikasi gitu ya. Ada aplikasi resource server, ada aplikasi authentication server, enggak juga gitu ya. Jadi ini bisa aja satu aplikasi yang sama. Jadi simple aja. Nah, jadi seperti ini. Jadi teman-teman nggak usah bingung ya kalau seperti ini. Oke, baik lagi ke materi di awal ya. Nah, kita udah tahu nih cara kerja OAuth-nya ya. Jadi simple banget, ada 4 pihak dan mekanismenya seperti ini. Sekarang pertanyaannya, apa hubungannya dengan single sign-on gitu ya? Kalau single sign-on berarti kan saya punya banyak aplikasi ya. Nah, tapi saya pengen loginnya tuh pakai akun yang sama. Jadi satu akun aja. Nah, sebenarnya kita bisa memanfaatkan mekanisme OAuth ini untuk melakukan single sign-on. Pertanyaannya bagaimana? Nah, kita tahu ya sekarang, berarti kan ada 4 pihak. Kalau misalnya single sign-on, berarti kliennya ya dan juga resource servernya itu bisa banyak. Jadi contohnya, anggap aja kliennya, oke saya misalnya adalah satu perusahaan gitu ya, saya mau bikin banyak aplikasi. Aplikasi toko online, aplikasi travel online, aplikasi barang digital misalnya, dan lain-lain. Tapi saya mau loginnya pakai satu akun saja. Nah, jadi kita coba gambarkan ya. Tapi kita udah tahu ya sekarang OAuth seperti ini cara kerjanya. Nah, kita akan coba studi kasus yang tadi ya, yang kalau banyak aplikasi. Oke, jadi kita tahu nih di sini, saya ganti warnanya. Nah, ini misalnya aplikasi itu kan nanti ada aplikasi kliennya sama ada aplikasi servernya ya. Nah, anggap aja kliennya kita bilang yang tadi klien, servernya kita bilang resource servernya. Jadi misalnya di sini saya punya travel. Nah, ini travel client ya, anggap aja ini web seperti ini. Nah, ini misalnya ada juga toko online ya. Nah, lalu di sini ada lagi kelas online deh. Nah, kelas online seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya di sini kan pasti mereka itu punya istilahnya itu back-end-nya ya. Nah, back-end-nya adalah resource-nya. Jadi ini adalah resource servernya. Ini kepanjangan ya. Travel resource server.
Oke, lalu toko online. Lalu di sini kelas online. Oh, udah ada tadi. Oke, nah selanjutnya berarti kita kurang, ini kan pihak klien, ini adalah pihak server, pihak ya resource server ya, tempat menyimpan datanya. Berarti yang kita kurang adalah satu ya di sini, adalah resource owner-nya. Nah, jadi ini adalah ya user-nya ya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya ya, selain itu yang kurang apa? Authorization server-nya. Sekarang pertanyaannya, kalau misalnya aplikasinya banyak seperti ini, authorization server-nya itu mau di mana? Kan tadi dibilang ya, ini kan bisa satu aplikasi yang sama nih. Ini bisa satu aplikasi yang sama, nggak harus berbeda. Nah, sebenarnya idealnya kalau kita udah punya banyak aplikasi, ada aplikasi misalnya tadi travel, toko online, kelas online, idealnya, bagusnya itu teman-teman pisahin aplikasi authorization servernya. Jadi simpelnya ini aplikasi yang cuma menyimpan data user aja, kayak contohnya ya data username, password, email, nomor telepon, nama, dan lain-lain. Pokoknya yang bisa di-sharing ke semua aplikasi. Ya. Nah, kenapa cukup seperti itu aja? Ya karena simple. Karena kan memang digunakan untuk melakukan proses autentikasi dan juga authorization. Udah selesai. Ya. Nah, jadi idealnya kalau teman-teman udah punya seperti ini ya, itu kita bisa bikin satu aplikasi di sini misalnya. Ini adalah authorization server. Nah, sebenarnya teman-teman bisa bikin sendiri ya, kalau teman-teman mau ya, dan simple banget kan ya, cuma nyimpan data username password selesai gitu ya. Atau kalau teman-teman mau pakai aplikasi yang sudah ada, itu juga bisa ya. Ada banyak aplikasi yang sudah ada ya, yang bisa kita gunakan untuk authorization server. Contoh misalnya ya, contohnya ada yang namanya Keycloak ya, ada juga CAS ya. Dan masih banyak yang lainnya sebenarnya. Jadi teman-teman bisa pakai aplikasi yang sudah ada juga kalau teman-teman mau. Nah, ini digunakan untuk authorization servernya. Nah, berarti mekanismenya gimana? Mekanismenya sama ya, seperti yang tadi kita lakukan. Jadi yang dilakukan pertama ya, yang pertama ya udah pasti kalau kita mau ya, berarti kan nerima gitu ya, request ya. Lalu request ke sini. Kalau saya mau login ke travel, ya, saya masukkan ya data travelnya, data username passwordnya. Ini masukin username password dan seterusnya lah istilahnya. Oke, kita ini kebalik kayaknya. Anggap aja berarti saya tinggal masukkan ke sini username password ya. Di sini username password. Ke sini juga tinggal masukkan username password. Nanti kan yang kedua setelah saya masukin username password, nanti si kliennya, entah itu toko online, travel online, dan lain-lain, nanti dia akan mengirim ke authorization server untuk mengecek apakah dia punya akun itu atau tidak gitu ya. Jadi kan sesimpel nanti request-nya selanjutnya gitu ya. Berarti dari sini langsung ke sini ya untuk mengecek. Nah, sama juga yang ini. Ini juga ke sini untuk mengecek ya. Ini juga ke sini mengecek. Nah, kalau misalnya oke, berarti kan nanti authorization server akan mengembalikan tokennya. Jadi nanti dia bisa kembaliin token ke sini ya, atau kembaliin token ke sini, atau dia kembaliin token ke sini. Nah, setelah itu, kalau sudah oke, nah baru dia bisa mengakses protected resource-nya yang ada di sini. Nah, lihat. Simple ya. Jadi sebenarnya nggak ada yang nggak ada yang sulit ya, kalau kita mau bikin single sign-on. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan, karena resource owner di sini adalah orang ya, dan dia berarti harus mengirimkan username password langsung di website travel kliennya, toko online-nya, atau kelas online-nya. Kadang-kadang ada yang jadi pertanyaan, kalau gitu berarti saya harus bikin halaman login dan registrasi di setiap aplikasi saya gitu ya. Travel online bikin, toko online bikin, kelas online bikin. Kalau seperti ini memang iya. Nah, sebenarnya ada mekanisme yang lainnya ya. Caranya adalah dibanding teman-teman melakukan seperti itu, ya teman-teman bisa bikin satu halaman khusus untuk loginnya. Nah, gimana? Sebenarnya sudah dikasih tahu ya caranya di spesifikasi OAuth-nya. Nah, di sini saya akan coba scroll dulu di bagian paling bawah, nanti diberitahu flow-nya. Flow-nya, oh bukan yang ini ya. Saya cek, digambarkan juga ya kalau teman-teman pengen
yang bisa, nah ini. Jadi kan sebelumnya kan kita langsung ya dari resource owner itu langsung mengirim ke klien, lalu dari klien itu langsung masukin username password, langsung dikirim ke authorization server. Nah sebenarnya kita juga bisa memanfaatkan authorization server sebagai halaman loginnya. Jadi dibanding nanti halaman loginnya ada di klien semuanya, kita bikin aja nanti di authorization server. Jadi khusus untuk halaman loginnya ada di authorization servernya. Jadi nanti apa yang terjadi? Jadi ketika mau request login ya, jadi nanti request login itu pertama user agent-nya, aplikasi contoh-contohnya browser dan lain-lain gitu ya. Jadi nanti klien itu meminta user agent untuk melakukan redirect. Jadi nanti user agent-nya contohnya browser atau aplikasi mobile dan lain-lain, nanti dia akan redirect ke halaman authorization server untuk melakukan login. Nah, nanti user akan memasukkan data username password-nya. Kalau sudah oke, nanti dia akan mengembalikan authorization code-nya. Nah, saya akan coba gambarkan biar lebih jelas. Jadi ini kalau kita berarti harus bikin halaman login sendiri-sendiri ya di sini. Nah, kita nggak mau nih, kita pengennya loginnya satu tempat ya, satu aja. Nah, oke, gimana caranya? Caranya juga sebenarnya sederhana. Oke, berarti yang pertama di sini adalah usernya ya. Jadi kita bilang di sini adalah usernya. Nah, tadi di sini adalah websitenya. Contohnya ini toko online web ya. Travel online web. Nah, lalu di sini tadi ya kita bilang authorization server. Jadi saat kita membuka halaman toko online, kalau dia belum login, lalu saya klik tombol login, maka toko online itu akan meminta ya ke usernya untuk redirect ke halaman login. Di mana halaman loginnya ada di sini. Jadi nanti dia akan redirect ke halaman ini. Jadi ya, ini redirect ke login lah istilahnya ya, login page. Nah, nanti di dalam halaman login page ya simple, saya tinggal masukkan username, password, atau misalnya email password, atau misalnya nomor HP, token ya, dan lain-lain lah, PIN dan lain-lain. Pokoknya semua dilakukan di authorization servernya. Nah, setelah oke ya, berarti kan nanti sukses ya. Nah, pertanyaannya ketika sukses, apa yang saya lakuin ya? Nah, di sini nggak langsung dikembalikan akses token, jadi beda kayak tadi. Kalau tadi kan langsung dikembalikan akses token ya di sini ya. Nah di sini akses token langsung dikembalikan. Nah kalau ini nggak ya. Nah yang ini dikembalikan adalah yang namanya authorization code. Jadi dikembalikan di sini authorization code. Nah seperti ini. Oke ini saya coba. Nah sini. Yang dikembalikan adalah authorization code. Untuk apa? Untuk ini nanti sebenarnya akan dikirim kembali ke sini. Jadi di sini yang dikirim adalah authorization code ya. Nah, jadi sesuai dengan yang kita lihat di sini. Nah ini authorization code. Nah untuk apa authorization code ini? Nah ini untuk ditukar menjadi akses token ya. Jadi nanti setelah kita kembalikan ke sini ke user, nanti di user redirect ke halaman webnya toko online ke sini. Nah, nanti dari sini toko online-nya, maka dia akan kirimkan ke sini ya, via back-end-nya. Nah, di sini adalah out code-nya. Nah, nanti hasilnya apa? Hasilnya nanti out code ini akan diverifikasi sama authorization code-nya benar atau tidak ya, apakah kodenya memang ada atau tidak. Nah, kalau ada, maka dia akan dikembalikan ya. Di sini adalah akses token. Nah, seperti ini. Nah, dengan begitu ya, setelah dapat akses tokennya ya simple ya. Berarti nanti di sini tinggal simpan ya. Simpan di klien ya. Nah, berarti kan akses tokennya disimpan di klien. Setelah itu ya udah, tinggal nanti kalau saya mau akses di sini kan toko online resource server ya, tinggal saya akan kirimkan request ke sini ya. Jadi ini adalah request-nya plus akses token. Nah, selesai. Simpel kan? Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya saya nanti buka halaman travel online, jadi ini kedua kalinya misalnya saya udah buka halaman toko online, lalu saya buka halaman travel online. Apa yang terjadi? Berarti nanti dari user kan dia akan request ya untuk buka misalnya.
Jadi ketika buka ke sini, saya klik tombol login, yang terjadi apa? Nanti ini akan diminta untuk redirect ke halaman login di sini. Jadi ini redirect login ya. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah saya akan redirect lagi ke sini. Nah, tapi ketika redirect ke halaman login, saya kan udah login. Yang terjadi apa? Ya udah, langsung login. Jadi nggak perlu lagi masukkan username password. Jadi langsung balik lagi ke sini ya, beserta data authorization code baru. Nah, lalu nanti ini akan saya kirimkan ke sini ya, menggunakan redirect. Nah, setelah itu, baru di-verify lagi ke sini. Authorization code-nya. Setelah oke, ya dikembalikan lagi sebagai akses token, sama seperti yang ini. Nah, sekarang berarti saya bisa pakai akses tokennya untuk mengirim data ke yang ini. Travel Online Resource Server. Nah, seperti ini. Jadi simple kan? Jadi kalau teman-teman mau bikin single sign-on, ya teman-teman sebenarnya bisa pakai OAuth ya. Jadi OAuth itu nggak cuma digunakan untuk aplikasi kayak teman-teman mau terkoneksi ke Facebook, misalnya Instagram, dan lain-lain gitu ya. Teman-teman juga bisa develop sendiri ya, dan mengubah mekanisme session management, login manajemennya itu menggunakan OAuth. Jadi dengan aplikasi sederhana pun, contohnya cuma ada aplikasi kliennya, contohnya web, dan juga backend-nya satu ya, dia bisa bertugas sebagai resource server atau juga auth servernya. Atau kalau teman-teman multi halaman seperti ini juga bisa ya, atau kalau teman-teman mau ada satu login page-nya, itu juga bisa menggunakan mekanisme OAuth ini. Nah, ini cara kerjanya. Nah, sebenarnya nanti implementasinya teman-teman bisa implementasi sendiri ya, karena sebenarnya simple, sederhana. Atau kalau teman-teman mau menggunakan aplikasi yang sudah ada, itu juga boleh. Contohnya teman-teman bisa pakai Keycloak, Chast, dan lain-lain itu untuk menghandle authorization servernya. Karena kan sebenarnya yang agak ribet itu bagian authorization servernya. Kalau untuk webnya ini kan pasti kita bikin sendiri gitu ya, dan backend-nya juga pasti kita bikin sendiri. Nah, jadi ini gimana implementasi SSO ya, atau single sign-on menggunakan OAuth. Nah, nanti saya akan jelaskan detail lagi ya. Ada istilahnya kebanyakan kalau orang pakai OAuth, itu ada dihubung-hubungkan dengan JWT ya, JSON Web Token. Apa hubungannya gitu ya? Nah, nanti kita bahas di materi-materi selanjutnya.